Kita mencoba untuk menguraikan apa yang diajukan dari pertanyaan, ya, di mana disebutkan tadi apa tadi yang kedua ya, pemanfaatan uang riba. Ya, pembayaran pajak. Baik. Pembayaran atau penggunaan uang riba untuk pertama pembayaran pajak, yang kedua untuk pembangunan masjid misalnya, ketika disebutkan bahwa dia digunakan kepada maslahat kaum muslimin. Apakah masuk dalam kategori maslahat kaum muslimin pembangunan masjid atau sarana ibadah atau tempat-tempat yang berkaitan dengan kemaslahatan bagi kaum muslimin dalam arti khusus seperti pesantren dan sebagainya, rumah sakit dan sebagainya. Maka adapun tentang masalah pajak, maka pajak ini perkara yang dharibah, yang diambil oleh penguasa dari rakyatnya untuk kepentingan tertentu, ya, yang diwajibkan karena syarat tertentu, ya. Ketika dia membeli kendaraan misalnya, atau ketika dia memiliki barang tertentu, maka ada pajak pertambahan nilai misalnya, atau pajak atas barang bergerak dan seterusnya, pajak terhadap tanah dan misalnya, ya. Maka dia adalah bentuk dharibah, apa yang diambil oleh penguasa, ya. Dan tentu saja dia dari bentuk yang ghairu masyru', yang diambil oleh penguasa, ya. Mungkin tujuannya untuk kemudian membantu perekonomian atau digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pemerintah atau masyarakat atau negara, ya. Namun bagaimanapun bahwa sesungguhnya asalnya dharibah ini adalah perkara yang terlarang, ya. Karena mengambil harta kaum muslimin tanpa adanya pembolehan secara syar'i, ya. Oleh karena itu para ulama kita mengingatkan dari perkara dharibah ini. Tetapi di satu sisi dia perkara yang diambil oleh penguasa kita, kemudian ditetapkan, dan ada pemberlakuan hukum dan ancaman ketika tidak ditunaikannya apa yang menjadi kewajiban pajak ini. Maka disinilah dilaksanakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah hadits yang sahih tentang bersabarnya kita kepada penguasa-penguasa yang datang. Bahkan kata Nabi SAW, tidak boleh memberontak dari penguasa tersebut. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Meskipun mereka mengambil harta kalian dan mencambuk punggung kalian. Ya? Jadi apa yang datang dari bentuk pajak itu adalah perkara yang berkaitan dengan apa yang diambil oleh pemerintah. Maka kita menunaikannya untuk menjaga diri kita dari kebinasaan. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, maka kita menjaga diri kita dengan hal itu. Kita tunaikan. Ya. Nah sekarang ketika ditunaikan, bolehkah kita menggunakan uang ribawi itu untuk membayar pajak tadi? Maka wallahu a'lam bishawab, sepanjang yang kami ketahui bahwa hukumnya riba tadi adalah perkara yang diharamkan. Pendapat para ulama adalah baina at-talaf, yang paling pada pendapat para ulama seputar penggunaan uang riba adalah antara dua pendapat, yaitu at-talaf, membuang uang tersebut, tentunya membuang dengan konteks yang bukan artinya membakar dan sebagainya, karena dia adalah nilai, ya. Tapi maksudnya menggunakan uang tersebut dengan tidak mengharapkan imbalan apa-apa darinya, ya. Yang kedua, menggunakannya kepada maslahat kaum muslimin secara umum, bukan dalam bentuk infak dan sedekah, bukan dalam bentuk apa yang kita inginkan dengannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian ulama kita mengatakan bahwa dia digunakan untuk pembangunan jalan, untuk kemudian fasilitas umum, ya, yang digunakan oleh khalayak ramai, yang tidak ada padanya bentuk-bentuk wakaf ataupun bentuk-bentuk sedekah yang diinginkan dengannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu riba, penggunaannya ke sana. Ketika kemudian kita mengatakan, nah, lebih baik saya pakai untuk bayar pajak saja. Toh juga dia perkara yang haram ketemu haram, siapa tahu jadi positif, negatif ketemu dengan negatif, jadi positif. Jawabnya tidak boleh. Karena apa yang datang dari pajak itu ketentuan yang ditetapkan pada diri kita, ya. Meskipun dia bentuk dari kezaliman, kita tunaikan dalam rangka menyelamatkan diri kita dari bahaya yang lebih besar, ya. Kemudian dia tidak boleh kita gunakan dengannya apa yang menjadi barang yang haram. Oleh karena diterapkan fatwa dari para ulama tentang tidak boleh seseorang ketika ia memasukkan dananya ke lembaga keuangan ribawi, ya, dia dapatkan faedah darinya, bunga bank tentu saja. Maka kemudian dia menghitung apa yang dikeluarkan dari biaya, ya, termasuk juga dari apa-apa yang disyaratkan dari transaksi dan sebagainya, dengan menggunakan uang
riba tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Takalif yang ada, beban dari transaksi dengan memanfaatkan apa yang ada dari fasilitas bank, penarikan, pencatatan uang dan sebagainya, ya, itu memang harus dibayar dan merupakan ujrah yang kita berikan kepada pegawainya. Ya, tidak boleh kita tutupi dengan barang yang haram dengan riba tersebut. Itu bagian dari jasa yang ditawarkan dalam mencatat. Kita harus bayar. Ya, para ulama mengatakan tidak boleh seorang membayar riba, uang ribanya, faedahnya kepada taklif, beban yang harus dia bayar karena menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank tersebut dan merupakan hak dari para pegawai bank tersebut. Ini tidak boleh. Maka ini menggunakan uang riba ke sana tidak boleh. Dia digunakan Allah alam bisawab. Menggunakannya untuk pajak, ya. Wallahu alam bisawab. Kita tidak melihatnya pula dan dikhawatirkan dari penggunaannya kepada perkara pajak tersebut tasji, mendorong orang untuk mendapatkan barang ribawi. Toh dia pakai juga untuk membayar pajak. Makanya tasji kepada penggandaan uang atau penggunaan atau tersebarnya riba di kalangan kaum muslimin dengan alasan untuk menutupi beban pajak. Ya, maka tidak boleh. Ya, dan bukankah sudah disebutkan dari bentuk sabar, kewajiban untuk bersabar atas apa yang ditimpakan dari bentuk pajak itu. Ya, maka seseorang dalam kesabarannya ia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Bukan justru kemudian ia keluar dari kesabaran dan kemudian mencari perkara yang batil untuk menutupi apa yang batil. Maka bid'ah tidak dibantah dengan bid'ah, kebatilan tidak ditutupi dengan kebatilan. Yang ada adalah innal hasanat yudhibna sayyi'at. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Adapun penggunaannya untuk masjid dan untuk sedekah dan yang lainnya maka tidak digunakan, apalagi min babil aula. Tidak boleh, ya. Karena seseorang menginginkan dengannya pahala di sisi Allah dan Allah tidak menjadikan apa yang haram padanya barokah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, baik, dan tidak menerima kecuali apa yang baik. Dan mendirikan masjid, membantu sekolah, madrasah dan sebagainya adalah bentuk amal kebajikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari bentuk wakaf ijari yang dari bentuk wakaf dan sedekah jariyah yang mengalir pahalanya selama dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Atau sedekatun jariyah, ya. Sedekatun jariyah atau ilmu yuntafa'u bihi atau qalam salih yad'u lahu idza mata al-insanu faqad lahu sa'iru amali illa min salati. Ya. Maka dia bentuk sedekah jariyah, bukan dengannya. Dan bahkan dia bentuk sedekah yang utama karena sedekah untuk membangun rumah ibadah yang disebutkan umpamanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi buyutin inna Allah turfa'u yasmu bisa bil wal asal. Ya, maka dia tempat yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sekolah, dia bentuk dari bentuk tersebarnya ilmu, ya kan? Maka luar biasa. Karena itu tidaklah dibenarkan untuk menggunakan harta ribawi ke dalam maslahat yang disebutkan tadi, karena yang dimaksud dengan maslahat oleh para ulama adalah maslahat yang dirasakan oleh kaum muslimin dan juga oleh selain mereka yang digunakan bukan dalam bentuk sedekah. Tidak diinginkan dengannya pahala di sisi Allah karena dia adalah babnya bab melepaskan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Babnya bab takhallus, ya, bukan bab tasadduq, ya, tapi babnya bab takhallus. Maka maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang kita gunakan yang kemudian untuk dilupakan itu tidak ada masalah, ya. Dan kita harapkan dengannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah merupakan kebahagiaan bahwa dia telah lepas dari diri dari kita apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, jazakallahu khairan. Tapi misalnya Ustaz, kalau orang tersebut dia memberikan uang riba tersebut bukan hanya sedekah. Ini dia takhallus dari riba, lepas dari uang riba untuk membangun pagar listrik misalnya. Kan nggak pakai beribadah di situ. Boleh nggak kira-kira? Karena kalau kita bicara masalah umum, sebagian besar masalah umum masuk dalam kategori amal jari. Kecuali kalau niatnya dipisahkan antara niat sedekah dengan niat takhallus. Ya. Kalau kita bertolak kepada niat, itu saya terapkan kepada yang seharusnya untuk sedekah, saya ini takhallus saja. Lepas dari uang riba saja. Pada tempat yang nggak boleh untuk peribadatan, misalnya pagar masjid, pekarangan masjid, tanaman masjid. Ya. Nah, untuk mempercantik luarnya masjid kan orang nggak sholat di situ. Boleh berarti? Tidak. Allah a'lam bishawab. Ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kemudian bahwa kita khawatirkan, kita ingatkan kembali dari bentuk tasji' ala riba, dorongan kepada riba, dan telah terjadi disadari atau tidak disadari
apa yang diingatkan oleh Syekh Umar bin Abdul Aziz Al-Mutlaq tadi, Al-Matruk tadi, tentang masalah seseorang ketika dia tetap bermuamalah dengan bank ribawi dan mengeluarkan dan mengambil secara periodik dia mengambil bagian dari bunga riba dengan melihat buku rekeningnya, ya, dan dia gunakan untuk kemaslahatan umum, bangun jalan atau apa dan sebagainya, yang kemudian ia merasa tenang dengan perkara tersebut. Dia merasa tenang, seolah tertutupi apa yang datang dari perkara ini. Padahal dia mungkin untuk masuk dan mengingatkan kepada pegawai bank untuk mengatakan ketika yang terulat, tuliskan bagi saya penyimpanan uang, namun tidak saya akan terima tambahan apapun sebagainya. Ya, meminta untuk menghilangkan akad riba dalam simpanan yang dia berikan itu. Mungkin dia lakukan itu. Ya, namun dia mengabaikan itu atau melalaikannya karena telah adanya jalan yang disebutkan dari sebagian para ulama rahimahumullah taala yang telah meninggal di antara mereka dan semoga Allah menjaga yang masih hidup di antara mereka. Yang diingatkan oleh para ulama mutaqaddimin dari sisi taubat dan kewajiban untuk meninggalkan dari bentuk kesempurnaan taubat adalah apa? Iqla' anil ma'asi, berhenti dari maksiat, wa in yandamu. Ya, dia boleh menyesal dari perbuatan itu, wa ya'zama an la yarji' ilaihi. Dia berazam untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang hendak di silakan. Nah, fadhil. Nah, pasti, insyaallah. Ya. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Terus? Ya. Tambah. Ya. Barakallahu fikum. Langsung jawab, Ustaz. Jadi tentang masalah seorang yang menggunakan fasilitas yang ada di fasilitas bank, kemudian ia mendapatkan bahagian riba, ya, bunga, lalu kemudian ia mengeluarkan bahagian zakat dari hartanya tersebut dan menambahkan apa yang ada dari riba ke dalam zakat tadi dengan niat membuangnya. Maka tidak dibolehkan untuk kita mencampurkan antara zakat dengan barang ribawi. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Zakat, dan kita tidak boleh menggunakan apa yang ada dari barang ribawi tadi untuk kepentingan-kepentingan yang kita harapkan dengannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. At-takhallus, melepaskan diri darinya, ya, dengan berusaha mengingat yang baik bahaya riba dan ancaman-ancaman syariat bagi orang yang terlibat dalam riba di dunia wal akhirah. Ya, nasallallahu salamah. Ya, semoga Allah menjaga kita seluruhnya. Jadi tidak boleh menggabungkan, ya, harus dipisahkan. Kemudian ada pertanyaan kedua, ya, bagaimana dengan masalah, dan ini sangat banyak terjadi, masalah rumah. Kita tidak mampu untuk membeli secara kontan. Kemudian jika kita ingin membeli, maka tidak ada jalan yang terlihat bagi kita kecuali dengan melalui pinjaman bunga bank. Bolehkah hal itu? Maka tentu saja tidak boleh, ya, karena ada padanya bentuk riba, jelas itu. Kalau dikatakan kan darurat, jawabannya bahwa masalah tempat tinggal itu bukan bagian dari darurat. Masalah tempat tinggal bukan bagian daripada darurat. Seorang mungkin untuk mendapatkan tempat tinggal dengan kadar uang yang dia miliki yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Yuqihi al-harra wal bard, menjaga dia dari panas maupun dingin, ya kan? Beda ketika dia butuhkan itu untuk makan, darurat, ya. Adapun ketika dia butuhkan hanya untuk tempat tinggal yang lebih baik, ya, itu pun cari yang spesialnya begini, yang begitu, yang gini, yang punya 100 kamar, itu bukan darurat namanya nih, ya. Buat istana namanya, ya. Maka tidak dibenarkan. Sebagian mengeluarkan fatwa tentang bolehnya akad riba sekalipun untuk membeli rumah untuk negara barat, khusus untuk negara-negara barat, lajiin, untuk para imigran yang datang ke negara barat, dengan alasan bahwa memang orang barat, negara-negara kafir ini tidak mengenal sistem yang islami,
dan riba fiha fashin. Riba itu tersebar di sana. Keluar fatwa dari Lajnah fatwa untuk wilayah negara-negara Eropa yang membolehkan hal ini. Tetapi para ulama mengingkari dan mengatakan tidak ada perbedaan antara riba di negeri kafir maupun di negeri Islam. Dan dalil yang dipakai oleh salah satu mazhab dari mazhab para ulama itu mazhab Imam Abu Hanifah yang dijadikan alasan tentang bolehnya hal itu adalah dalil yang lemah. Ya, dalil yang lemah. Sehingga demikian tidak ada perbedaan antara negara kafir dengan negara muslim dalam terlarangnya menggunakan akad ribawi tadi, meminjam uang ke bank ribawi dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang dia inginkan. Ya, dia bersahabat. Kalau cuma bisa kontraktor, ya, maka dia bersahabat akad itu, ya. Kemudian sekarang ada dia bisa mencari cara yang lain, ya. Jika ingin memiliki rumah, dia bisa mencari cara yang lain dengan cara melibatkan pihak ketiga untuk membeli rumah tersebut secara kontan, sama halnya dengan bai' murabahat, ya. Kemudian setelah itu dia membeli rumah tersebut dari pihak ketiga tadi dengan harga yang taksid, cicil. Maka ini sah dari bentuk jual beli dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, di antaranya adalah bahwa barang tersebut telah dimiliki oleh pihak ketiga. Ya, ada qabd darinya. Kemudian bahwa dia pun ketika masuk dalam perjanjian itu sifatnya bukanlah keharusan baginya untuk membeli rumah itu setelah dibeli oleh pihak ketiga. Karena bai' syart ini bukanlah perkara yang mulzam, bukan satu perkara yang diwajibkan. Jika diwajibkan bagi dia, maka masuklah dalam bab an bai'atan fi bai'ah. Adanya dua transaksi dalam satu jual beli. Sehingga tidak boleh adanya perkara, mestinya mahal nawar dari para ulama tentang perkara yang kedua tadi, syarat yang kedua ini. Ya? Tapi yang dari para ulama, Allah a'lam bishawab, yang kita lihat adalah bahwa syarat yang kedua, bahwa sifatnya yang kedua ini, orang yang bikin rumah tadi, ini berjanji untuk membeli dari pihak yang ketiga tadi, yang beli kontan. Ya, tidak dalam bentuk keharusan ia membeli. Jika ternyata tidak masuk dalam spesifikasi yang dia inginkan, ya, atau ternyata ada aib di dalamnya, dia menolak atau mencari yang lain yang lebih murah dan sebagainya, maka itu adalah haknya karena belum sempurnanya jual beli di antara mereka. Ya, jika jual beli telah sempurna sekalipun, Islam memberikan hak khiyar al-mutabayani, ya, bil khiyar ma lam yatafarraqa. Apalagi ketika belum ada perjanjian jual beli, baru ada perjanjian akan membeli. Ya, jika dihilangkan hak itu, maka dia masuk dalam bab bi'atani fi bai'ah, wallahu a'lam bishawab. Sehingga begitu dia bisa menggunakan pihak ketiga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tadi. Ya. Kemudian ada sekarang bentuk yang disebut dengan bentuk hipotek, ya. Ya, yang beli seorang membeli melibatkan pihak ketiga untuk membangun dan sebagainya, ya. Bentuknya, jika bentuknya Abdul Murabahat seperti yang disebutkan tadi awalnya, perkara yang kedua, maka sah insyaallah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang masalahnya tadi. Jadi tidak ada keadaan darurat dalam perkara sukna, dalam perkara tempat tinggal, ketika seorang mengambil uang di bank ribawi untuk menutupi kebutuhannya membeli rumah. Tidak ada. Itu yang perlu kami ingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, mungkin bentuknya hampir sama, cuma di dalam praktek yang di bank syariah sekarang ini ada istilahnya pembiayaan. Ya. Jadi murabah. Pembiayaan. Begini teknisnya, seseorang itu punya 30%, terus 70%-nya dari bank dengan syarat bahwa, jadi misalnya dia punya uang, misalnya harga barang itu 100 juta, terus dibeli oleh bank 150 juta misalnya, akan dicicil oleh si nasabah selama 5 tahun. Nah itu dari 70% itu misalnya dia akan dibayar sampai 150 juta itu. Nah dalam akadnya itu dia adalah mencicil keuntungan yang 50 juta termasuk mengembalikan yang 100 juta itu. Nah, apakah ini masih diperbolehkan? Itu satu. Kemudian kedua, mengenai pajak. Kita, maksudnya pegawai yang kena pajak ini kan biasanya
sudah langsung dipotong di gaji gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia berpikir bahwa mungkin nanti kalau uang itu sudah dia terima, kemudian dia mungkin kena zakat, kewajiban zakat, dia niatkan saja waktu pemotongan pajak itu sebagiannya sudah untuk membayar zakatnya dia, karena zakat toh dipungut oleh pemerintah juga. Nah, jadi pajak itu diniatkan sebagiannya, kalau 2,5% kan, kalau pajak itu 25%, sedangkan kalau zakat 2,5% ya sekitar masih ada kelebihan, ya, kezaliman sebesar selisihnya itu. Ya. Nah, apakah boleh ya, diniatkan begitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga dirahmati Allah, Ana punya 3 pertanyaan dan 1 mohon pendapat. Yang pertama, ada pengusaha yang mengkreditkan barang elektronik dengan barang-barang itu membeli dari orang Cina. Sudah berlangsung lama sehingga pengusaha ini dipercaya sama orang Cina. Orang Cina akhirnya menitipkan uang. Saya titipkan uang 10 juta, nanti kembalikan setahun. Tanpa meminta di awal kelebihan. Nah, karena si pengusaha ini untuk usaha, akhirnya setiap mengembalikan uang dalam waktu 1 tahun, itu memberikan hadiah. Bolehkah ini? Pertanyaan Ustaz. Yang kedua, transaksi apa yang boleh dan halal di lembaga keuangan konvensional? Karena mereka punya jasa transfer, tukar uang sejenis dan non sejenis, kemudian misalnya clearing dan sebagainya. Apakah itu boleh dengan akad ijarah? Yang ketiga adalah seorang karyawan perusahaan itu uangnya mengendap di rekening bank karena transfer gaji selama 2 bulan dengan nominal misalnya 20 juta. Sedangkan bank punya program kalau uang nasabah 20 juta mengendap tidak dipakai, tidak diambil, dia mendapatkan bonus tertentu dari bank. Nah, ternyata benar masuk uang 100.000. Ini uangnya harus dikemanakan dan bagaimana hukumnya? Yang terakhir saya minta pendapat atas penelitian saya. Tahun 2011 saya masih tentang KPR bagaimana caranya. Kemudian saya merumuskan seandainya seorang ingin memiliki rumah harga 150 juta. Bolehkah dengan cara begini? Dia mengajak 3 orang temannya yang mungkin satu pekerjaan yang punya penghasilan tetap. Kemudian mereka mengadakan arisan rumah dengan cara dinar. Artinya mereka mengumpulkan dinar 3 orang sehingga terkumpullah rumah seharga 150 juta selama 3 tahun dan untuk 3 orang. Bolehkah ini Ustaz? Demikian yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita dapatkan bahwa alhamdulillah pembahasan kita dan menunjukkan semangat kita untuk berusaha menjaga muamalah yang ada di antara kita dalam bentuk muamalah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan pertama tentang bai' murabahah, bentuk transaksi dalam membeli barang ya, dengan barang tersebut dibeli oleh pihak bank syariah, kemudian dengan harga kontrak 100 juta, kemudian dia pun menjualnya kepada kita dengan harga 150 juta, yang secara cicilan, yang saya mencicil 100 juta itu dengan sekaligus tambahan 50 juta dalam bagian-bagian terminnya. Apakah ini halal? Halal insyaallah. Ya, bentuk dari bentuk halal. Selisih harga yang datang itu adalah perkara yang biasa terjadi, wajar ya, karena adanya waktu yang diberikan. Ya, dan pendapat yang paling kuat dari pendapat ulama, dari pendapat jumhur ulama sebenarnya, tidak menyelisih sepanjang kami ketahui dari Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullah. Beliau melarang adanya bentuk 2 harga untuk satu barang, ya, dan beliau berdalil dengan beberapa riwayat yang datang dari perkataan para ulama salaf dan Sufyan Ats-Tsauri yang menyebutkan bahwa bentuk yang terlarang itu adalah antabi'u naqdan bikada wa nasi'atan bikada. Engkau menjual barang kontan sekian harganya, kalau cicil sekian harganya. Namun sebenarnya riwayat ini riwayat yang sah, yang kemudian diterangkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa summa yatafarraqani, kemudian keduanya berpisah dan tidak menentukan jenis transaksi yang mereka pilih. Maka ini yang tidak boleh. Bai'atani fi bai'ah. Adapun ketika ditentukan satu transaksi yang kontan atau yang cicilnya, maka mereka telah memilih satu transaksi. Sehingga yang benar, dari pendapat ulama yang 4, pendapat ulama seluruhnya, ya, selain yang disebutkan tadi adalah bahwa dia adalah bentuk jual beli yang sah. Bai'ut taqsid sah. Ya. Maka bai' murabahah seperti yang disebutkan tadi dengan lembaga bank syariah atau yang semisalnya, maka dia adalah jual beli yang sah, ya, dengan mengingat 2 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Seperti yang tadi. Itu apa? Syarat
Syarat yang pertama adalah bahwa barang tersebut telah dimiliki oleh yang membeli. 150 kan, ketika dia beli 100 juta, dia sudah memiliki barang itu. Dan bentuk pemilikan ini ya, sesuai dengan urf yang sah disebut sebagai pemilikan, telah beralihnya pemilikan. Karena tentunya yang disebut maksud dengan jual beli adalah ya berpindahnya ke pemilikan, ya. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa yang ada antara pihak yang pertama dengan yang kedua tadi atau apa, ketika saya harus saya masuk untuk memberi 150 juta itu sudah bukanlah perkara yang dilazimkan sejak awal, bukan suatu perkara yang diharuskan dari awal, ya. Dia bai'ul-'aqd, namanya bentuk dari perjanjian, saya akan beli insyaallah, ya. Nah, maka jika itu kadarnya boleh. Kalau memang harus disyaratkan dari awal, kamu harus beli ini barang, tidak boleh mundur dan sebagainya, maka ini adalah bentuk yang terlarang. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, bagaimana caranya pihak lembaga keuangan itu untuk menjamin barang akan dibeli oleh pembeli? Sebab jika dia tidak dibeli, maka dikhawatirkan ya dari kerugian. Membeli barang terserap dana ke dalam bentuk barang yang belum tentu ada pembelinya. Ya kan? Bagaimana caranya? Maka dia memilih dan melihat kepada orang yang akan datang untuk membeli dari sisi amanahnya. Dan ia pun tidak boleh menutup mata dari apa yang dilindungi oleh syariat dari hak konsumen. Itu khiyar. Itu harus diingat. Sebagaimana bank atau lembaga keuangan Islami, bank syariat tadi, punya hak untuk menjaga kepentingan jangan sampai bangkrut karena semua modal lari ke uang, ya, ke barang, ya kan? Demikian pula konsumen perlu dijaga sehingga ada hak al-khiyar. Tidak harus diingat. Tidaklah yang satu lebih utama daripada yang lainnya. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Ya, sehingga ini perlu dilihat. Jadi ini harus diingat dalam perkara ini. Dia melihat keadaannya, track record dari orang yang beli itu bagaimana. Ya, ya. Kemudian juga ya, dia berusaha untuk datang dengan spesifikasi yang diinginkan, speknya harus betul. Ya, saya kira jika itu maka insya Allah hukumnya adalah halal. Ya, itu yang tentang murabah. Kemudian tentang zakat. Ketika pajak disebutkan bahwa ada 25% misalnya, 20% sampai 10% dan seterusnya. Sementara zakat hanya 2,5%. Apakah boleh seseorang mengikutkan dalam pembayaran pajaknya niat untuk menunaikan zakatnya? Ada dua pendapat dari para ulama. Seperti yang disebutkan Syekh Abdullah Tayyab dalam kitabnya Az-Zakah wa Tatbiqat al-Mu'asarah. Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa boleh zakat untuk masukkan dalam bentuk dharibah. Dharibah sudah cukup orang membayar saja, tidak perlu lagi membayar zakat, ya, karena nilai zakat yang lebih pajak yang lebih tinggi daripada zakat, ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa juga ini membantu terselenggaranya suatu pemerintahan yang baik, karena pemerintah tersebut bisa membiayai kebutuhan masyarakatnya dengan adanya dana pasti, itu dana dari pajak, gitu, ya. Tapi pendapat ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, ya. Nah, kebanyakan ulama dari ini yang dikaji oleh Syekh Abdullah Tayyab dalam risalah tersebut menetapkan bahwa tidak boleh, bahwa dharibah tidak mencukupi dari zakat. Dari sisi penggunaannya saja telah kita dapatkan bahwa penggunaan zakat itu disebutkan dalam Al-Quran dalam 8 golongan. Inna sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, ya, wa mu'allafati qulubuhum, ya, dan sujud wa fi riqabi wa fi sabilillah wa ibn sabil, ya, wal qaimin 'alaiha, ya, disebutkan 8 golongan dari golongan yang wajib mendapatkan zakat. Sedangkan kalau pajak, maka ini terpulang kepada apa yang dilihat oleh penguasa, ditempatkan di mana, kan begitu, ya? Ya, itu pertanggungjawaban dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dengan demikian kita tidak mencukupkan apa yang datang dari perkara yang tidak sesuai dengan syariat dari apa yang ada dalam syariat. Ya, meskipun boleh jadi sebagian pajak digunakan untuk kepentingan fakir miskin misalnya, itu tidak menutupi apa yang ada dari kewajiban zakat. Zakat kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pajak kewajiban dari pemerintah dan penguasa. Ya? Ya? Ya. Orang yang bayar pajak karena orang yang bijak. Ya. Tanda kutip di sini, ya, karena daripada ditangkap. Tapi orang yang bayar zakat, orang yang taat. Ya? Taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka jangan didahulukan kebijaksanaan daripada ketaatan gitu, ya. Dahulukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi tidak boleh, Pak. Tidak boleh sama sekali dia mengeluarkan pajak, membayar pajak dengan niat sekaligus bayar zakat. Kalaupun ternyata dia 2 kali diambil, tapi berbahagialah dia. Setiap pengambilan itu mendatangkan kebaikan bagi dirinya insyaallah. Zakat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
pajak, dia sabar atas apa yang datang, dan sabar tidaklah membuahkan kecuali kebaikan. Ajaban diambil mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Mengajukan perkara seorang mukmin itu. Semua perkaranya kebaikan. Ya? In asabathu sarra, ya, jika menimpa dia ya, kebaikan, syakara fakana khairan lahu. Dia bersyukur baginya. In asabathu dharra, jika menimpa dia kemudaratan, musibah, cobaan, termasuk pajak yang harus dibayarnya, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, jadilah kebaikan baginya. Tapi sebenarnya walaysa dzalika illa lil mu'min. Itu bukan atau tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Sabar dia. Insyaallah. Ya. Nah, selanjutnya, pengusaha elektronik yang telah bermuamalah dengan seorang Cina, ya. Boleh enggak? Boleh, ya. Muamalah, ya. Dan orang Cina tersebut, ya, memberikan padanya barang mungkin atau dan sebagainya, uang, ya. Dia minta darinya uang 10 juta misalnya. Kemudian ia menggunakan uang itu, mungkin karena sudah saking dekatnya dan percayanya, kemudian orang Cina tadi memberikan pada dia uang 10 juta. Uang 10 juta ini digunakan untuk istismar. Ya, digunakan untuk suatu kemanfaatan, ya, jadikan modal usaha dan sebagainya. Lalu ia kembalikan kepada orang Cina tersebut dengan tambahan, ya, atau hadiah. Nah, untuk tambahan ketika dikembalikan, indal wafa, ya, jika tidak disyaratkan dari awal, maka dia babnya bab qada'ul hasan, boleh. Babnya bab qada'ul hasan, ya, membayar dengan lebih dari apa yang dipinjamkannya, ya. Meskipun boleh jadi kalau yang dihitung kelebihan itu masih 0% dari keuntungan karena dia gunakan untuk bisnis uang tersebut. Tidak ada masalah. Paham ya? Qada'ul hasan. Itu indal wafa ketika dia telah membayar tunai. Adapun hadiah, ya, maka ini perkara yang yahtaju tafsir, butuh perincian. Jika hadiah yang dimaksud adalah tambahan ketika menunaikan, ya, maka seperti yang pertama, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Qada'ul hasan, dia berikan bayar utang sekaligus hadiah, ada masalah. Ya. Adapun ketika dia memberikan hadiah sebelum pelunasan, paham ya? Jadi misalnya nanti pakai uang ini, dia belum lunasi, tapi dia kirim hadiah kepada orang Cina tersebut, ya, maka ini dilihat. Jika hadiah tersebut tidaklah semata kecuali karena adanya al-qard, peminjaman, masuk dalam bab kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tidak boleh masuk dalam kategori riba. Ya, karena itu mengantar kepada bentuk nanti yang punya meminjamkan uang tidak perlu menagih, atau ada kelebihan, didapatkan manfaat dari apa yang dia pinjamkan. Ini tidak boleh. Ya, itu. Jika semata karena maslahat al-qardu. Adapun jika hadiah yang diberikan ini terjadi karena pertama, memang kita sudah kenal lama sama orang Cina tersebut. Sudah biasa saling memberikan hadiah. Tahu ya? Sudah terbiasa ada kita. Sebelum ada pemberian uang. Tahu ya? Maka ini dibolehkan. Ya, karena bukan karena maslahat al-qard. Jelas ya? Ya. Kedua, bukan merupakan kebiasaan sebelumnya. Tetapi datang karena sisi yang dibolehkan oleh syariat. Datang karena sebab. Misalnya, orang Cina itu sekarang tinggal sebagai tetangga saya. Ya, maka saya kebetulan masak kambing, antar hadiah kan? Ya, hadiah. Ya, saya dapatkan sesuatu, berikan hadiah pada tetangga tersebut. Ada tadi ihsan ilal jar, bentuk berbuat baik pada tetangga. Ya, Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta ya'lam min kalimati bil akhir, falyukrim jarahu, fala yu'di jarahu. Ya, bertanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, siapakah orang yang paling berhak saya untuk berbuat baik kepada tetangga saya? Kata Rasulullah SAW, ila aqrabi minki baban, yang paling dekat pintu rumahnya denganmu. Jadi dia bentuk hadiah, tapi karena tujuan ihsan ilal jar. Paham ya? Maka ini juga dibolehkan. Jelas ya? Jadi manfaat ternyata tidak semuanya dikategorikan riba. Jelas ya? Saya ulangi. Jika hadiah dilakukan, ya, tanpa ada imbalan apa-apa kecuali karena pinjaman, yaitu diberikan hadiah tersebut sebelum pelunasan, maka ini riba, haram. Adapun jika hadiah diberikan ketika pelunasan, boleh, babnya qada'ul hasan. Sebelumnya telah pernah saling memberikan hadiah, telah sering memberikan hadiah di antara mereka, kebiasaan sebelumnya, dibolehkan. Karena bukan masalah qard. Jadi bab mukafa'ah al-hasan. Kemudian demikian pula jika ada sebab yang baru, sebelumnya tidak ada sebab itu.
belum pernah saling memberikan hadiah. Tapi kemudian karena ada sebab yang baru yang datang, yang kemudian dalam sebab itu terbiasa adanya hadiah seperti tadi, karena tetangga, mujawarah. Ya, maka yang seperti ini dibolehkan pula. Bukan tadi bentuk riba. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tentang transaksi yang dibolehkan atau yang dihalalkan dalam muamalah dengan bank-bank ribawiyah. Ya. Kita mengatakan memang tidak semua muamalah yang ada, transaksi yang ada pada bank-bank ribawi adalah transaksi yang terlarang. Ya. Jika ada padanya bentuk wadiah, penitipan atau iktiman, ya. Ya, itu ada dalam bentuk-bentuk yang sudah disebutkan tadi tentang masalah cek, ya. Yang jatuh tempo dan sebagainya, kita harus punya, ya, menitipkan uang, dan uang itu bisa kita ambil dalam waktu tertentu, bisa dengan syarat ditarik dengan tempo atau kapan saja saya bisa tarik boleh, ya. Ini bagian yang halal asalnya. Paham ya? Karena uang adalah uang saya. Ya. Yang jadi masalah adalah jika kemudian uang yang dititip digunakan oleh bank untuk dimanfaatkan, ya. Yang dia sebenarnya tidak boleh karena dia bagian dari amanah. Ya, wadiah yang dititipkan. Tidak boleh semuanya dimanfaatkan, ya. Lain kalau dia bicara dari mudharabah. Kita masuk untuk tanamkan modal. Kita percayakan mereka untuk menggunakan apakah ke perusahaan yang dilihat oleh bank itu atau yang saya lihat. Maka di sana berlaku syarat yang lain setelah bolehnya. Itu apa? Untuk kebolehannya. Itu apa? Tidak boleh digunakan kepada barang yang haram. Tidak boleh untuk perusahaan rokok misalnya. Ya kan? Mau mengembangkan uang tersebut dengan mudharabah tapi kepada perusahaan yang diharamkan. Menjual produk-produk yang haram. Tidak boleh tentu saja. Ya. Nah, maka itu ada apa saja. Maka kepada bank yang syariat, insya Allah bisa. Seperti itu. Tapi untuk yang bank konvensional, tidak bisa dijamin. Karena asal muamalah mereka sendiri tidak memisahkan antara halal dan haram. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu. Nah bagaimana sekarang? Kalau terjadi, ya betul, transfer, seperti transfer. Perkara yang halal. Boleh. Ya, kita nyimpan uang sulit bagi kita sekarang untuk bawa uang kontan di mana-mana, ya kan? Kita butuh layanan itu. Di samping menjaga uang kita, satu saat kita pun bisa mengambil uang itu di tempat yang lain dengan aman tanpa harus diincar. Perkara keluar dari ATM itu urusan lain itu. Sudah ada yang jaga dan sebagainya itu urusan lain itu, ya. Tapi bahwa dia ada kemudahan dalamnya kan? Ya, nah, dan ini halal asalnya. Kita membayar bahagian dari transaksi yang kita lakukan dari jasa yang mereka berikan. Itu boleh, ya. Hanya kembali kepada hukum asal muamalah dengan bank-bank ribawi tadi yang telah disebutkan di awal pembahasan yang kita ingatkan tadi. Ya, sedapat mungkin seorang mencukupkan dengan apa yang halal dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kaum muslimin yang menghidupkan bank-bank yang sesuai dengan syariat tadi, siapa lagi? Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, bukan pada konotasi yang jelek. Ya, aji mumpung. Baik, demikian pula masalah tukar uang. Ini perkara yang berlaku banyak hukum sharf, ya. Jadi ada layanan-layanan yang baik, yang halal secara konteks syariat. Terpulang sekarang kepada pengelolanya. Dan bahwa modal asal dari pengelola itu yaitu musahamah ribawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sehingga kita menjauhkan diri dari perkara tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Seorang karyawan mengendap ketika sekarang gitu, setiap orang bukan masalah ini tadi, saya perlu ingatkan tentang adanya bentuk baik murabahah. Baik murabahah. Saya berutang tadi, sudah disebutkan oleh Bapak tadi. Saya membayar uang dalam bentuk cicilan kepada perusahaan pembiayaan atau pada bank-bank syariah tadi, atau bank-bank Islami tadi dengan jumlah tertentu. Ya, saya bisa ke sana. Tapi disyaratkan untuk itu saya harus buka rekening, ya enggak? Disyaratkan untuk itu saya harus buka rekening dan punya simpanan rekening. Nah, ini yang berbahaya. Karena ini bentuk akad baru yang dimasukkan dalam akad yang pertama. Atanya TBA. Adanya bai' musyawarah. Jual beli, transaksi jual beli, tapi disyaratkan sesuatu. Apakah syaratnya saya harus ada syarat ijarah? Bapak boleh beli barang ini dari saya siap jual, tapi begini Pak, Bapak harus sewakan rumah Bapak sama saya. Ini masuk kategori bai'atain TBA. Pensyaratan seperti ini, ya. Narusul an bai'in wa syartin. Sama al jual beli dengan syarat. Murabahah tadi itu baik jual beli. Kumasanya halal. Ketika ada pensyaratan, harus buka rekening, harus simpan ini, harus simpan itu, maka ini dari bentuk-bentuk adanya dua transaksi tersebut. Nah, ini perlu diingat, ya. Jadi ini juga mungkin untuk jadi test case, ya. Apakah memang yang berlaku adalah
merubah yang sesuai dengan hukum Islam atau ternyata tidak. Ya Allah alam bisawab. Itu yang disebutkan pula oleh Syekh Umar bin Abdul Aziz Al-Matruk yang ditahqiq oleh Syekh Bakar bin Abdul Aziz rahimahullah taala dalam masalah murabah tadi dengan bank-bank Islami. Bahwa tidak boleh ada persyaratan buka rekening. Ya. Sekarang kembali pada pertanyaan. Sekarang setiap pegawai diwajibkan untuk punya rekening. Ya. Dan bahwa gaji akan dikirim via rekening tersebut. Dia mukhtar dalam hal ini. Ya. Tetapi jika dia memungkinkan untuk memilih bank Islami, dia minta untuk diajukan kepada rekening bank Islami tersebut. Ya. Kemudian, ketika dia tidak mengambil selama 2 bulan misalnya sebutkan, tersimpan 20 juta, ternyata otomatis dapatkan tambahan. Ya. Nah, inilah bagian dari bentuk ribawi pada bank-bank tersebut. Karena sekali lagi, apa yang kita simpan dalam rekening itu adalah pinjaman, uang yang kita pinjamkan kepada bank tersebut. Maka berlaku hukum-hukum pinjaman. Maka tidak boleh ada faedah di situ. Tambahan bunga. Ya. Nah, bank-bank ribawi ini mensyaratkan atau tidak, mereka pasti akan menggunakan uang yang kita simpan untuk istismar. Ya. Beda dengan bank-bank syariat. Kalau bank-bank syariat, maka kita dijelaskan dalam akadnya. Ini uangnya hanya disimpan saja, ya, hanya tabungan saja, atau sifatnya penyertaan modal, diberikan hak, jadi namanya salaf. Utang yang diberikan kepada bank silahkan, bank Islam ya, menggunakan untuk investasi dan sebagainya. Tentunya kamu tidak apa-apa, kecuali bahagian utang yang kamu simpan. Jadi utang yang dimasukkan tadi ini saya ambil, saya pakai untuk bisnis seperti kasus orang Cina tadi ya. Memberikan uang 10 juta kan, dia tidak disyaratkan kamu harus pakai bisnis atau apa tidak. Bisa pakai bisnis, boleh saja. Ya. Dan saya hanya kembalikan tapi sesuai dengan yang dimasukkan dari uang tabungan. Boleh saja. Ketika dia bank Islami, maka untuk kepentingan dia sendiri. Memperkuat modalnya. Alhamdulillah. InsyaAllah bagian dari bentuk apa? Menguatkan ekonomi Islami. Satu sisi. Sisi yang kedua adalah bahwa dia pun akan amanah dalam menggunakan investasi atau uang tersebut untuk investasi kepada yang dihalalkan. Kan gitu ya? Ketika kita tahu bahwa dia pasti ada lajnah muraqabah, tim pengawas yang haruslah dia orang yang berkompetensi di bidang syariat kan gitu. Sehingga kita lebih aman dalam hal ini. Tahu ya? Itu. Tidak akan faedah. Kalau ada faedah, maka itu berarti ini riba qard. Tidak boleh. Paham ya? Nah, ada lagi akad yang lain tawarkan, yaitu mudharabah. Bapak masukkan di sini dalam bentuk mudharabah atau Bapak beli saham saja. Saham dari Bapak pemilik bank ini juga. Ya? Itu cuma bentuk dari memperkuat kapital dari bank tersebut sehingga dengan demikian ia lebih bisa memberikan peran yang positif di kalangan masyarakat. Karena kuat tidaknya modal kan menentukan. Ya? Semakin kuat modal dari suatu bank syariah itu, semakin banyak ia bisa menutupi hajat kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat Islami. Kan harusnya begitu. Ya? Jadi memperkuat mereka, insya Allah. Ya? Karena itu tanya kembali apa yang dikatakan oleh para ulama kita yang masih hidup dan telah wafat adalah bahwa kita tidak boleh juga meremehkan dan memandang sebelah mata terhadap lembaga-lembaga keuangan Islami. Kewajiban kita untuk ikut serta bersama mereka, ya, memberikan solusi yang sesuai dengan syariat. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, atau mungkin kita belum jelas sampai sekarang, mari kita perbaiki, mari kita bantu. Ya, karena bagaimanapun mereka berusaha untuk memberikan, ya, jalan keluar dari masalah riba tersebut. Ya, jadi ketika 2 bulan berlaku, ternyata sudah ada tambahan 200.000. Boleh diambil? Tidak boleh. Dia faedah. Bunga, tidak boleh. Dia bakal. Ya, atau maksudnya begini, bahwa dia tidak ambil kemudian kita buang. Atau kita maksudnya takhallus. Gunakan seperti apa yang dibolehkan oleh para ulama dari bentuk menggunakan uang yang haram tersebut. Ya, seperti yang disebutkan tadi dari pendapat para ulama yang 5. Dan pendapat yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Umar bin Abdul Aziz Al-Matruk, pendapat yang beliau pilih adalah digunakan kepada maslahat kaum muslimin yang tidak diinginkan dengannya sedekah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang pertanyaan berikutnya tentang pembelian rumah seharga 125 juta. Ya. Seorang tidak mungkin membelinya secara bersendiri, maka yang membuat arisan, ya. Bagaimana hukum arisan ini? Ya, di mana 3 orang berkumpul mengumpulkan uang, ya, secara berkala di antara mereka, kemudian nanti masing-masing membeli. Diberikan berapa orang dulu, siapa yang naik, dia beli rumah, ya. Untuk berikutnya lagi arisan lagi, gitu ya maksudnya.
Jadi yang kena lagi. Ya. Dinar. Ya. 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 Maka di sana ada perkara yang berkaitan dengan masalah menukar ya. Dengan masalah barang ribawi. Ya. Hukum arisan dulu. Terus masalah hukum arisannya dulu. Hukum arisannya ada khilaf di antara para ulama tentang hukum arisan jum'iyah itu. Ada khilaf di antara para ulama. Dalam masalah jum'iyah selain jum'iyah ta'awuniyah, selain apa yang sifatnya arisan sosial. Orang kumpul-kumpul uang di antara mereka, siapa yang kesulitan diberikan bantuan. Baik dia ikut dalam kumpulan arisan itu maupun bukan anggotanya. Ya, maka ini jum'iyah ta'awuniyah, sepakat para ulama tentang bolehnya, dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin hadis Abu Musa Al-Asy'ari, innal asy'ariyina, ya, tidak sebagai orang-orang Asy'ari, ya, jika mereka nafadu amwalahum fil ghazwi, ya, atau qallu ta'ama ahlihim fil Madinah, jika kekurangan bekal di perjalanan, atau orang yang ditinggal di rumah mereka, atau mereka sendiri di Madinah, kekurangan kebutuhan pokok, ya, jama'u ma indahum, mereka kumpulkan apa yang ada pada mereka semua, kumpul, walaupun yang punya kumpul semua, ya, summa yuqassimuna bainahum bisawiyah, kemudian mereka membagi antara mereka dengan adil, ya, adil. Baik dengan nisbah kata Syekh Muhammad, sekian persen dari gaji kita kumpul di situ, nanti kita berikan santunan pada orang yang membutuhkan. Ada ikhwan yang melahirkan istrinya, ya, ada yang dapatkan musibah ini, musibah itu, kita kumpulkan uang itu, kita berikan kepada dia, ya. Maka ini adalah bentuk amal kebajikan. Rasul mengatakan dalam hadis tersebut, huwa minni wa ana minhum. Ya, mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. Rasul mendukung perbuatan tersebut, ya kan? Maka jamak namanya boleh. Adapun yang selain itu, maka ada khilaf dari para ulama, ya, dalam masalah arisan itu sendiri, yang masyhur dari Syekh Shalih bin Fauzan mengharamkan bentuk jum'iyah karena ada padanya bentuk qimar dan dia adalah bentuk dari bentuk qard, ya, bentuk pinjaman. Karena masing-masing yang ikut dalam persekutuan itu sebenarnya dia minjam dari saudaranya. Yang naik itu yang meminjam. Nanti dia harus bayar kepada yang lain dengan ikut terus dalam arisan berikutnya dengan membayar cicil sama mereka. Ya, yang katanya adalah bentuk dari bentuk manfaat dalam utang. Sehingga Syekh mengatakan tidak bolehnya. Namun Syekh Muhammad dan Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan bolehnya. Dan ini yang rajih dari pendapat para ulama karena tidak ada padanya bentuk manfaat yang terlarang. Maslahat justru maslahat yang mahdhah di situ, ya. Kemudian bahwa ini solusi, di antara solusi yang sangat baik untuk seseorang yang memiliki kesulitan keuangan, membutuhkan uang dalam jumlah tertentu yang kemudian diatasi dengan cara seperti itu. Ya, solusi yang mudah. Nanti dia tinggal cicil pada mereka semua yang ikut dalam jum'iyah tersebut. Maka ini yang dari para ulama bolehnya jum'iyah seperti itu. Bolehnya arisan dibolehkan. Nah, bagaimana dengan penetapan nilai dalam bentuk dinar, ya, atau uang emas, ya, maka yang mereka store setiap bulannya adalah dalam nilai dinar, dan itu melazimkan, atau dalam bentuk rupiah. Ketika dalam bentuk rupiah, maka ini permasalahan. Kalau mereka store dalam bentuk dinar, bentuk uang dinar, maksudnya mereka semua menyetor untuk bulan ini sesuai dengan harga dinar hari ini, ya. Oh begitu ya, baik. Atau akhir tahun. Mereka store dalam bentuk uang senilai dengan dinar harga hari itu. Harus dinar, semua berdinar. Dinar yang dimaksud sekarang dinar apa? Dinar Kuwait? Dinar emas. Ya, maksudnya kalau dinar emas yang ada, kan sekarang tidak berlaku dalam bentuk muamalah kita, ya. Kecuali emasnya. Maka emas yang terhitung. Ya, sekarang ada yang disebutkan tadi bahwa ada bentuk dinar dalam bentuk emas, koin emas 24 karat. Memang ini sebenarnya dimaksud dengan emas yang dipakai sebagai umulah. Bukan emas batangan. Dinar yang dimaksud dalam zakat itu adalah tiber. Ya, yaitu koin emas, koin perak. Cuman dia kan mewakili nilai dan dia adalah harta. Sehingga kemudian dijadikan sebagai nisab dalam zakat. Gitu, ya. Kalau begitu, emas batangan pun keluar zakatnya sesuai dengan nilainya. Gitu. Tapi yang saya ingatkan bahwa sekarang dihitung dengan dinar. Ya, dihitung dengan dinar. Nah, ketika dihitung dengan dinar, berarti mereka membeli dinar, lalu mengumpulkan dinar itu bersama-sama. Ya, tahun berikutnya pun demikian pula, ya, dan seterusnya. Maka di sana ada bentuk peralihan sorof, yang merubah uangnya, ya, pada nilai uang tersebut, itu mereka dikumpulkan. Nanti dikembalikan dalam bentuk dinar juga, maka insya Allah tidak ada masalah. Ya,
ketika dikembalikan itu sesuai dengan misli yang ada, ya, yang harganya boleh jadi berbeda dari tahun ke tahun, ya, semakin naik, tapi dia lebih tahan banting, ya, dengan dinar itu sendiri, kemudian mereka digunakan untuk pembelian tadi, ya. Maka apa yang dimanfaatkan dari qimahnya, insya Allah itu bahagian dari bentuk qard, ya, yang kemudian dikembalikan sah sesuai dengan apa yang dipinjam, ya, ya. Hanya perlu diingatkan bahwa jangan dibatasi dengan harga 125 juta. Bahwa nanti ketika diserahkan, yang haknya kamu hanya 125 juta. Selebihnya dari itu hak jum'iyah kita. Ada uang modal untuk jum'iyah itu sendiri. Makanya tidak boleh. Sama halnya dengan adanya bentuk tembak-tembak arisan. Nah, arisan tembak ya. Bukan dia yang naik. Orang lain yang naik. Tapi kemudian dia sangat butuh. Maka dia berani membeli orang yang naik arisannya dengan harga tinggi. Ya, tapi nanti dibayarnya. Ya, didapatkan itu. Ya, ini juga terlarang. Karena niat, apa yang ada dari bentuk adalah bentuk qard. Ya. Dia sekarang jual utang, ya. Dan juga masuk padanya bentuk dari riba, ya. Kalau disyaratkan dalam riba seperti ini, dalam barang ribawi seperti ini adalah yadan biyadin. Ya. Maka harus, ya, kontan di situ. Ketika dia sebutkan ini ya, masalah bimasalin, apa? Juga harus sama sebanding. Sekarang tidak, ya. Dia sudah berbeda, ya. Misalnya arisannya 20 juta, dia beli dengan harga 25 juta. Tapi nanti saya bayar sama kamu, ya. Saya ambil dulu sekarang, saya kepepet butuh 20 juta ini. Nanti toh saya bisa bayar meskipun agak besar yang saya bayar, toh saya bisa bayar mungkin belakangan itu, ya. Makanya tembak-tembak arisan, meminjam 20 juta, mengembalikan 25 juta tidak boleh. Ya. Itu perkara yang ada dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Tapi tidak mengapa ketika mereka menukar sendiri, ya, uang tersebut dalam bentuk dinar. Allah alam bissawab, ya. Kemudian setelah itu mereka menyetor dalam bentuk dinar, ya, yang dikembalikan dalam bentuk dinar pula. Ya. Kelebihan yang ada dari harta bahwa yang pertama adalah lebih ringan, semakin bertambah tahun dan semakin banyak yang harus dia bayar dari perkara uang tersebut, ya. Maka ini tidak memberikan pengaruh. Sebab kita mengetahui bahwa arisan dalam bentuk uang itu sendiri akan timbul masalah seperti itu karena perubahan daya beli dari uang itu dari tahun ke tahun. Allah alam bissawab. Itu pasti, ya. Gaji 1 juta dulu bisa foya-foya. Gaji 1 juta sekarang mana bisa, ya? Ya, jadi ada perbedaan, ada pertambahan, ya. Tentunya akan berubah hal itu, ya. Maka itu perubahan yang tentu saja yuktafaru wallahu a'lam bishawab. Ya, selama mereka menyetor dalam bentuk emas, yang dipinjamkan adalah emas, maka yang dikembalikan juga adalah emas, masalan binatrin dan biyadin. Ya, apa? Tentunya di sini dalam bentuk yang qard, maka dikembalikan badal mithl, ya. Allah. Ya. Ada jangka waktu yang berbeda. Ya. Ya, boleh. Jangka waktu yang berbeda, ya. Yang mana yang dikembalikan sesuai dengan apa yang dipinjam. Ya. Perubahan yang terjadi itu tidak memberikan pengaruh, tidak dihitung dalam masalah ini. Allah dan Rasul. Ya. Ya, betul. Ya. Kemudian kita ingatkan tadi bahwa qard asalnya adalah aqdu irfaqin wa tabarru'in. Asalnya memang bentuk dari bentuk tabarru'. Seorang yang masuk dalam bentuk al-qard hendaknya mengingat dengan baik apa yang datang dari nas-nas tentang keutamaan meminjamkan uang. Itu yang harus diingat, ya. Tapi ingat, syariat juga tidak mengabaikan haknya, sehingga ia boleh menempuh cara-cara syar'i yang dibolehkan untuk menuntut kembali apa yang dipinjamkannya. Apalagi ketika itu pada orang-orang tertentu yang dikhawatirkan ia semakin merajalela dalam mengambil harta orang lain dengan alasan utang. Ya, apa caranya itu? Disebutkan dalam perkara yang semestinya harus kita bahas pula adalah tentang metode pelunasan utang. Metode pelunasan utang bisa dengan ibra, ya, bisa dengan apa? Wafa, ditunaikan sesuai dengan apa yang dia pinjam. Bisa pula dengan bentuk yang lain, ya, itu hiwalah, ya, itu pengalihan, ya, utang kepada orang lain. Si A meminjam uang dari si B, ya. Kemudian ternyata
diminta kepada si B untuk si A untuk melunasi utangnya oleh si B. Namun si A ini ya pernah dipinjam uangnya oleh si C. Maka Rasulullah talukani zulmun. Orang yang punya kemampuan untuk membayar utang tidak membayarnya maka dia zalim. Ya, fa idza uhila ila ahlin falyahtal. Namun jika kemudian si A yang merasa tidak mampu untuk membayar utangnya mengatakan begini saja Pak deh. Begini saja Pak ya. Bapak minta utang saya ini, takih ini kepada si C saja. Dia juga punya utang sama saya. Makanya hiwalah, babnya hiwalah. Ini boleh secara syar'i dengan syarat-syarat. Di antaranya syaratnya adalah bahwa utang yang ada sama. Ya. Dan tidak disyaratkan adanya keridhaan dari si C. Tentunya ridho dari si A yang berutang. Ya. Kemudian bahwa si B, ya, apakah dia boleh menerima itu atau wajib? Apakah disyaratkan padanya ridho atau tidak? Biar pendapat para ulama. Ya, sebagian mengatakan tidak perlu keridhaan dari si B. Ya, kenapa? Karena syariat telah memerintahkan faliyahtal, dia harus pindah kepada si C untuk menagih. Berarti tidak perlu ridho, harus. Namun ini bagi pendapat yang mengatakan bahwa al-amru lil wujub. Perintah di sini sifatnya wajib. Sebenarnya mengatakan al-amr ini bukan wujub tapi istihbab. Kalau dia mau pindah ke situ boleh saja, ya. Kalau tidak juga boleh. Dia mencari yang lain, ganti yang lain boleh. Jadi ini khilaf di antara para ulama. Syarat yang perlu diperlihatkan pun dalam hiwala adalah bahwa orang atau si C adalah orang yang mali. Mali artinya yang punya harta dan mampu untuk mengembalikan. Kalau ternyata dia orang bangkrut, ya, atau ternyata orang yang tinggal di negeri antah berantah, ya, manusia virtual, tidak kelihatan di mana dia, ya, hanya alas-alas saja, maka ini tentunya adalah bentuk dari penipuan, tidak boleh, ya. Maka syaratnya adalah bahwa dia mali, tidak hanya di mana dia pernah berutang, tapi juga dia mengakui utang itu dan dia mampu untuk membayarnya. Kalau tidak boleh dan tidak sah hiwalah tersebut. Jelas ya? Maka itu hiwalah di antaranya. Di antaranya adalah kemudian ia bawa tajal, ya, atau as-sulh, disebut juga sulh, ya, bahwa dia meminta kesepakatan dengan orang yang berutang. Ya, bagaimana cara keluarnya ini? Ya, kalau saya tambahkan waktu misalnya pembayaran, tapi jumlahnya tetap, maka itu boleh. Kalau ditambah jumlah waktu pembayaran dengan jumlah yang ditambah pula, maka dia riba tidak boleh. Ya. Kemudian juga di antara bentuk-bentuknya adalah meminta diman, meminta rahan, adanya rahan, ya, atau adanya kafil, meminta kafil. Ya, di antara bentuk-bentuknya pula adalah kemudian dengan, ya, jika keadaan-keadaan tertentu, ya, maka ada keadaan di mana terjadi ketidakmampuan dari orang atau dari si A tadi untuk membayar utang. Itu sendiri berbeda-beda bentuknya. Tapi kalau dia tidak mampu, ya, maka tidak ada jalan lain kecuali, ya, dia meridhakan atau menambah waktu, inzarul mu'sir, atau menjatuhkan bentuk utang itu. Artinya dihitung bebas utang. Dan ia mendapatkan pahala insya Allah dengan perkara itu, perkara yang membayar memang tidak mampu membayar. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, setelah akhiran saya melihat waktunya yang sudah melewati batas lamanya. Ya, cukupkan sampai di sini insyaallah. Adapun pertanyaan tidak terjawab, ya mudah-mudahan di lain waktu akan kita jawab atau akan kita jawab di situs resmi atau di website sendiri nanti insyaallah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta